Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tahapan Pencatatan ZIS dengan nama kelompok sebagai berikut: Elisa Tazkiyatun N, Muhammad Ilyas, Sela Novitasari, dan Siti Khalifah. Silahkan simak video penjelasan berikut. Pada umumnya, kegiatan transaksi yang biasanya terjadi terbagi menjadi dua, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Pengertian transaksi internal yaitu sebuah jenis transaksi ekonomi yang biasanya akan melibatkan divisi-divisi pada suatu perusahaan, di mana jenis transaksi ini biasanya akan melahirkan perubahan kondisi ekonomi pada perusahaan tersebut. Beberapa contoh bukti dari jenis transaksi internal ini adalah memo dari atasan kepada bawahan yang diberi perintah atau perusahaan nilai finansial karena penyusutan, dan juga pemanfaatan perlengkapan kantor yang diperlukan oleh berbagai divisi. Yang kedua yaitu transaksi eksternal. Pengertian dari transaksi eksternal yaitu sebuah jenis transaksi yang biasanya akan melibatkan pihak luar perusahaan, di mana transaksi ini akan membuat sebuah perubahan kondisi finansial perusahaan. Contoh bukti dari jenis transaksi eksternal di sini yaitu misalnya sebuah kegiatan atau transaksi penjualan dengan pihak lain di luar, atau transaksi pembelian yang dilakukan dengan pihak luar lain, dan juga proses pembayaran utang piutang perusahaan. Formulir dan dokumen transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat antara lain: yang pertama, transaksi penerimaan kas, terdiri dari kwitansi penerimaan dana ZIS, bukti transfer bank, rekening, koran bank, print out buku tabungan, bukti pelunasan piutang, dokumen pinjaman, dan tanda terima lainnya. Yang kedua, transaksi pengeluaran kas, terdiri dari bukti pengeluaran kas, bukti transaksi dari pihak ketiga, misalnya faktur, tagihan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu transaksi pendistribusian ZIS, terdiri dari bukti penerimaan ZIS yang ditandatangani mustahik, berita acara serah terima bantuan, bukti penyaluran ZIS lainnya. Yang keempat yaitu transaksi selain kas, terdiri dari bukti memorial, berita acara, dan bukti lainnya. Yang terakhir yaitu buku catatan akuntansi, terdiri dari buku jurnal yang isinya jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada buku besar, ada buku pembantu yang terdiri dari buku kas umum, buku register cek, buku rekapitulasi penerimaan ZIS, buku rekapitulasi pengeluaran ZIS, buku pembantu bank, buku pembantu persediaan, buku pembantu aset tetap, buku pembantu piutang, buku pembantu lainnya. Pembelian dan kode transaksi. Akuntansi zakat dan infak atau sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak atau sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzaki dan calon muzaki, pemerintah, masyarakat atau umat mustahik, dan pihak lain. Tujuan dari akuntansi ZIS menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Akuntansi ZIS dapat diaplikasikan atau digunakan untuk membantu para amil yang menerima dan menyalurkan ZIS atau entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan ZIS.
Aktivitas akuntansi ZIS dimulai dari transaksi keuangan dengan dokumen berupa bukti transaksi, yang mana aktivitas selanjutnya adalah melakukan proses terhadap dokumen bukti transaksi dengan menganalisis, mengelompokkan, dan mencatatnya ke dalam jurnal. Catatan-catatan di jurnal kemudian dipindahkan ke buku besar. Laporan keuangan sebagai output dari aktivitas akuntansi ZIS diperoleh dengan cara memindahkan data-data yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya dari buku besar. Untuk memudahkan dalam pengelompokan, data-data ini biasanya menggunakan kode akun sesuai dengan disajikannya dalam laporan keuangan. Kode akun 1000000 adalah aset, 1100000 aset lancar, 1110000 kas dan secara kas, 1111000 kas, dan seterusnya. Liabilitas 2100000 liabilitas jangka pendek, 211000 hutang gaji, 21200 biaya-biaya yang harus masih dibayar. Saldo dana 31000 dana zakat, 32000 dana infak atau sedekah terikat, 32100 dana infak atau sedekah tidak terikat. Pengeluaran 41000 penyaluran zakat, 411000 penyaluran amil dari zakat, 412000 penyaluran fakir miskin, dan seterusnya. Pengeluaran 422200 penyaluran program bantuan pendidikan, 422300 penyaluran program bantuan ekonomi, 422400 penyaluran program bantuan kesehatan, dan selanjutnya. Ilustrasi tahapan pencatatan. Masjid Ababil berencana membuat lembaga amil zakat yang akan diberi nama Laj Amanah Ababil. Laj ini efektif beroperasi tanggal 1 Juni 2010. Beberapa informasi yang diperoleh dari kegiatan Laj Amanah Umat adalah lembaga tersebut mengambil kebijakan bahwa dana pengelolaan diambil dari 12,5% dari penerimaan dana zakat, 10%-nya dari penerimaan dana infak sedekah. Transfer ke dana pengelola dilakukan setiap akhir bulan. Lembaga juga mempunyai kebijakan untuk membedakan rekening bank untuk setiap jenis dana yang dimiliki. Bagi hasil bank syariah dianggap sebagai pendapatan dana yang bersangkutan. Bunga bank diakui sebagian penerimaan dana non-halal. Bagian akuntansi menyusutkan aktiva tetap dengan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu komputer 10% per tahun, kendaraan 15% per tahun. Berikut ini merupakan sebuah transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2010, yaitu 1. Diterima pinjaman dari Tuan Ali sebesar 10 juta untuk modal kerja awal lembaga. 2. Diterima dari PT Karya Dana Zakat sebesar 80 juta, dari infak 50 juta. 3. Membayar sewa kantor selama 1 tahun sebesar 2.400.000. 4. Membeli alat-alat tulis untuk keperluan lembaga sebesar 1 juta. 5. Menyalurkan dana zakat kepada fakir 8 orang sebesar 150. 6. Menyalurkan dana zakat kepada orang yang kekurangan biaya perjalanan si fulan sebesar 500. 7. Menyalurkan dana zakat kepada seorang mu'alaf sebesar 400.000. 8.
lembaga membuka rekening di Bank Syariah Iktisyaguna dengan nomor 01.01 dan nomor 01.02 untuk dana zakat. Masing-masing disetor sebesar 5 juta. 9. Lembaga membuka rekening bank konvensional untuk lalu lintas jasa keuangan dan disetor dana sejumlah 1 juta. 10. Menyalurkan zakat sebesar 10 juta untuk pendidikan di daerah terpencil dan terbelakang. 11. Diterima dari Ibu Rosi zakat dalam bentuk emas sebesar 80 gram, harga yang mana harga pasar emas tersebut 250. 12. Dilakukan penyaluran dalam santunan pendidikan kepada saudara Abid sebesar 5 juta yang diambil dari dana infak. 13. Menyalurkan dana zakat kepada seseorang yang terbelit hutang karena memenuhi kebutuhan pangannya itu sebesar 750. 14. Disalurkan dari infak sebesar 5 juta untuk pembelian keramik bagi renovasi Masjid Al-Ikhlas. 15. Disalurkan dana infak sebesar 2.500.000 untuk pengadaan buku-buku cerita anak muslim bagi pengembangan TPA. 16. Diperoleh undian dari bank konvensional sebesar 5 juta dan pembayaran bunga bank sebesar 50. 17. Memberikan bantuan material untuk renovasi untuk WC umum melalui mahasiswa KKN senilai 3 juta yang terdiri dari semen, pasir, dan batu. 18. Membayar biaya telepon dan listrik masing-masing 200 dan 100. 19. Membayar gaji 3 orang amil sebesar 750. 20. Mencatat transfer dana zakat dan infak ke dana pengelola. 21. Mengembalikan pinjaman kepada Tuan Ali sebesar 10 juta. 22. Mengakui biaya sewa kantor untuk bulan Juni untuk 2008. Berdasarkan transaksi tersebut, jurnal-jurnal yang dibuat oleh lembaga amil zakat Amanah Ababil adalah sebagai berikut. Nomor 1, jurnal untuk mencatat pinjaman dari Tuan Ali sebesar 10 juta rupiah yang diakui sebagai kewajiban jangka pendek yang menjadi tanggungan amil. Kas amil pada debit sebesar 10 juta rupiah, hutang jangka pendek atau amil pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Nomor 2, jurnal penerimaan dana zakat sebesar 80 juta rupiah dan dana infak 50 juta rupiah dibuat dalam rekening penerimaan dana untuk masing-masing jenis. Kas zakat pada debit sebesar 80 juta rupiah, penerimaan dana zakat pada kredit sebesar 80 juta rupiah. Kas infak pada debit sebesar 50 juta rupiah, penerimaan dana infak pada kredit sebesar 50 juta rupiah. Nomor 3, jurnal pembayaran sewa kantor di muka untuk 1 tahun ke depan sebesar 2.400.000. Sewa dibayar di muka pada debit sebesar 2.400.000, kas pada kredit sebesar 2.400.000. Nomor 4, jurnal pembelian alat-alat tulis untuk keperluan lembaga sebesar 1 juta rupiah. Supplies atau alat tulis kantor pada debit sebesar 1 juta rupiah. Kas pada kredit sebesar 1 juta rupiah. Nomor 5, jurnal penyaluran dana zakat kepada fakir sebesar 8 orang 150.000 sehingga total seluruhnya adalah 1.200.000. Penyaluran fakir miskin 1.200.000. Kas zakat pada kredit
sebesar 1.200.000. Nomor 6, jurnal penyaluran dana zakat kepada orang yang kekurangan biaya perjalanan atau Ibnu Sabil sebesar 500.000. Penyaluran Ibnu Sabil pada debit sebesar 500.000, kas zakat pada kredit sebesar 500.000. Nomor 7, jurnal penyaluran dana zakat kepada orang mualaf sebesar 400.000. Penyaluran mualaf pada debit sebesar 400.000, kas zakat pada kredit sebesar 400.000. Nomor 8, jurnal pembukuan dana rekening di Bank Syariah Iqtisaduna dengan nomor 01.01 untuk dana zakat dan nomor 01.02 untuk dana infak yang masing-masing disetor 5 juta rupiah. Kas Bank Iqtisaduna 01.01 pada debit sebesar 5 juta rupiah, kas zakat pada kredit sebesar 5 juta rupiah. Rekening Iqtisaduna pada debit sebesar 5 juta rupiah, kas infak pada kredit sebesar 5 juta rupiah. Nomor 9, jurnal pembukuan dana rekening konvensional yang disetor dana zakat sejumlah 1 juta rupiah. Rekening bank konvensional pada debit sebesar 1 juta rupiah, kas zakat pada kredit sebesar 1 juta rupiah. Jurnal penyaluran zakat sebesar 10 juta rupiah untuk pendidikan dai. Penyaluran Sabilillah pada debit sebesar 10 juta rupiah, kas zakat pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Nomor 11, jurnal penerimaan dana zakat dalam bentuk emas sebesar 80 gram dengan nilai 20 juta rupiah atau 80 kali 250.000. Kas zakat pada debit sebesar 20 juta rupiah, penerimaan dana zakat pada kredit sebesar 80 juta rupiah. Nomor 12, jurnal penyaluran santunan pendidikan sebesar 5 juta rupiah yang diambil dari dana infak. Penyaluran untuk pendidikan pada debit sebesar 400.000, kas infak pada kredit sebesar 400.000. Nomor 13, jurnal penyaluran dana zakat kepada seorang yang terbit hutang karena memenuhi kebutuhan pangannya sebesar 750.000. Penyaluran Sabilillah pada debit sebesar 750.000, kas zakat pada kredit sebesar 750.000. Nomor 14, jurnal penyaluran dana infak sebesar 5 juta rupiah untuk inovasi Masjid Al-Ikhlas. Penyaluran untuk pembangunan pada debit sebesar 5 juta rupiah, kas infak pada kredit sebesar 5 juta rupiah. Nomor 15, jurnal penyaluran dana infak sebesar 2.500.000 untuk pengadaan buku-buku cerita anak muslim bagi pengembangan TPA. Penyaluran untuk pendidikan pada debit sebesar 2.500.000, kas infak pada kredit sebesar 2.500.000. Nomor 16, jurnal untuk pencatatan undian dari bank konvensional sebesar 5 juta rupiah dan pembayaran bunga bank sebesar 50.000 yang dikategorikan sebagai dana non halal. Rekening bank konvensional pada debit sebesar 5.050.000, penerimaan dana non halal pada kredit sebesar 5.050.000. Nomor 17, pemberian bantuan material untuk renovasi WC umum melalui mahasiswa KKN senilai 3 juta rupiah yang terdiri dari semen, pasir, dan batu dengan menggunakan dana non halal. Penyaluran dana non halal pada debit besar 3 juta rupiah, rekening bank konvensional pada kredit besar 3 juta rupiah. Nomor 18, jurnal pembayaran biaya telepon dan listrik masing-masing 200.000 dan 100.000. Biaya listrik dan telepon pada debit sebesar 300.000, kas amil pada kredit sebesar 300.000. Nomor 19, jurnal pembayaran gaji 3 orang amil masing-masing 750.000 sehingga totalnya 2.250.000. Beban gaji amil pada debit sebesar 2.250.000, kas amil pada kredit sebesar 2.250.000.
Nomor 20, jurnal untuk mencatat transfer dana zakat dan dana infak ke dana pengelola. Penyaluran dana zakat amil pada debit sebesar 12.500.000, kas zakat pada kredit sebesar 12.500.000. Catatan penerimaan kas amil dari zakat 12,5% kali 100 juta rupiah yaitu 12.500.000. Penyaluran dana zakat amil pada debit sebesar 12.500.000, kas infak pada kredit sebesar 12.500.000. Catatan penerimaan kas amil dari infak 10% kali 50 juta yaitu 5 juta rupiah. Kas amil pada debit sebesar 17.500.000. Penerimaan dana amil dana zakat pada kredit sebesar 12.500.000. Penerimaan dana amil dana infak pada kredit sebesar 5 juta rupiah. Pencatatan pengakuan penerimaan dana amil dari dana zakat dan dana infak perlu dirinci sehingga jelas sumber dan alokasi penggunaannya. 21. Jurnal untuk mencatat pengembalian pinjaman pada Tuan Ali sebesar 10 juta rupiah dengan dana amil. Hutang jangka pendek amil pada debit sebesar 10 juta rupiah. Kas infak pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Nomor 22, jurnal untuk mengakui biaya sewa kantor untuk bulan Juni 2008. Beban sewa kantor pada debit sebesar 200.000. Sewa dibayar di muka pada kredit sebesar 200.000. Kesimpulan, pada umumnya kegiatan transaksi terbagi menjadi dua, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Adapun macam-macam formulir dan dokumen transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, yaitu 1. Transaksi penerimaan kas. 2. Transaksi pengeluaran kas. 3. Transaksi pendistribusian JIS. 4. Transaksi selain kas. 5. Buku catatan akuntansi. Dan setiap transaksi yang dilakukan harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Tujuan dari akuntansi JIS menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Aktivitas akuntansi JIS dimulai dari transaksi keuangan dengan dokumentasi berupa bukti transaksi, kemudian melakukan proses terhadap dokumen bukti transaksi dengan menganalisis, mengelompokkan, dan mencatatkan ke dalam jurnal. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.